Selanjutnya ngaji yang ketiga bersama Kiai Haji Julfan Sahasah At-Tijani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Radiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa radiyallahu bihi anna, amin. Fuqara Tijani rahimakumullah, ayyuhal muqaddimun al-kiram. Salah satu kebiasaan kita menjadi tradisi sekaligus ajaran adalah kita setiap kali mengakhiri doa kita membaca surat Al-Fatihah. Hampir setiap waktu, kalau boleh dihitung sehari, bacaan Fatihah kita bisa beberapa kali. Padahal kalau kita mau memahami lebih seksama, ternyata doa yang kita akhiri dengan Fatihah justru sebenarnya Fatihah itu sendiri adalah doa intinya. Kita berdoa dengan Fatihah ketika habis majlisan, ketika habis sholat dan sebagainya dan sebagainya. Dua inti dari doa kita di dalam Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Yang kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang selalu menjadi doa kita. Ya Allah, berilah kami hidayah. Berilah kami hidayah untuk bisa berada di jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ini an'amta alaihim. Dalam penjelasan Rasulullah, siapa an'amta alaihim? Orang yang diberi nikmat itu siapa? An-nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada, as-solihin. Itu jalan. Jadi kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah untuk berada satu jalan dengan mereka. Mau yang mereka yang amin, mau yang qabul, mau yang apa, semuanya yang penting satu jalan, Yai. Yang kedua, nah ini selalu doa kita, jangan sampai kita diberikan jalan kelompok al-maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dua ini, al-maghdubi alaihim, katanya para ahli mufassir, al-maghdubi alaihim itu adalah Yahudi Bani Israel. Ini menjadi doa kita. Jadi hari ini di Jakarta itu menyuarakan demonstrasi anti Israel dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Saya bilang mungkin ini lupa, kita ini demonstrasi anti Israel setiap saat.
bukan setiap hari. Fatihah itu sebenarnya demonstrasi anti Israel. Dan ini sekaligus menjadi cara betapa Bani Israel itu betul-betul jangan sampai kita tiru. Kita selalu berdoa seperti ini. Maka kalau sekarang rame-rame tentang anti Israel, sebagai ikhwan Tijani yang harus mengetahui ilmu, kita sebenarnya cukup tersenyum. Dan kita bisa melihat betapa nikmatnya sisi dari bagaimana Bani Israel semakin ditunjukkan kejahatan mereka. Para hadirin sekalian rahimakumullah, ini saya minggu depan Yai, saya ini diminta untuk memberi seminar tentang kelicikan Bani Israel di hadapan mahasiswa S2. Materinya sudah saya buat, tapi sebelum saya sampaikan mereka, saya sampaikan dulu ke jamaah-jamaah S4 ini. Sebab saya ini madlum, mesisan nggak nyantol. Jadi kalau di luar S2, S3 panjenengan sudah S4. Alhamdulillah. Begini, saya berikan sederhana. Ada 5 fase kejahatan dan kelicikan Bani Israel. 5 fase. Fase yang pertama itu, jadi sebelum saya membicarakan fase, Bani Israel itu siapa? Nabi Ibrahim punya 2 anak. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishak. Yang Ismail dari ibunya yang bernama Hajar, yang Ishak dari ibunya yang bernama Sarah. Dari Ishak kemudian punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ini bahasa lainnya adalah Israel. Isra itu artinya abdun, itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Isra itu artinya abdun, il itu artinya Allah. Jadi Israel itu artinya Abdullah. Jadi kalau umpamanya Bani Israel, dasar dari Bani Israel, itu sebenarnya artinya dasar Bani Abdullah kamu itu. Mudah-mudahan Allah melaknat Bani Israel. Jangan dulu, hati-hati. Di Bani Israel itu banyak para nabi. Hati-hati. Nah ini supaya nggak salah kita. Jangan asal keluar kalimat-kalimat. Di Bani Israel banyak nabi. Di sini tadi Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Bani Israel artinya anak-anaknya Nabi Yakub. Salah satu anaknya Nabi Yakub itu adalah Yusuf. Punya anak juga namanya yang saudara seibu dengan Yusuf itu adalah, ada yang mengatakan Yahuda, ada yang mengatakan Binyamin. Wabakdu, fase yang pertama, ini sisi dari Bani Israel. Fase yang pertama, bagaimana kelicikan Bani Israel, anaknya Nabi Yakub, itu adalah di dalam Al-Quran dijelaskan, waja'u ala qomisihi bidamin kadib. Mereka itu bawa bajunya Yusuf yang sudah dilempar ke sumur, dibawa kemudian dilumuri darah domba atau kambing, wallahu alam. Ngasih tahu ke bapaknya, Pak, ini Pak, adik saya mati. Itu kejahatan pertama Bani Israel, bohong kepada bapaknya dan tega mencelakai saudaranya, adik bungsu. Fase pertama itu yang dicatat di dalam Al-Quran. Jadi karena fase Bani Israel pertama, itu kelicikan pertama mereka. Jadi kalau sekarang umpamanya seperti
Kita mau ngadakan demo begini, PBB mau begini, dunia mau menekan Israel. Jangankan dunia, bapaknya saja dibohongin, saudaranya saja siap dicemplungin ke sumur. Ketawa Bani Israel, ketawa orang Yahudi itu lihat banyak dunia demo, diketawain, percayalah. Itu fase pertama. Fase kelicikan Bani Israel. Loh, ini kok bicara fase-fase Bani Israel ini? Gak apa-apa ya. Jadi nanti lihatnya ke kita. Fase yang kedua adalah Al-Quran menegaskan wa idnajainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Itu yang fase yang kedua. Jadi fase pertama itu setelah beberapa ratus tahun kemudian Bani Israel ini diperbudak oleh Fir'aun, dinasti Fir'aun. Fir'aun itu berdinasti-dinasti. Diperbudak ratusan tahun. Sampai datang Nabi Musa menyelamatkan mereka. Nah, ditegaskan di dalam Quran, dan ingatlah ketika kalian itu diselamatkan dari rongrongan bala tentara Fir'aun. Jadi diselamatin. Nah, banyak sekali mukjizat Allah yang diperlihatkan kepada Bani Israel melalui Nabi Musa. Kelaparan dikasih manna wa salwa. Manna wa salwa itu jadi kepanasan karena dari Mesir mau ke Palestina ditutupin awan dalam perjalanan menuju. Intinya banyak sekali mukjizat yang ditampakkan oleh Allah kepada Bani Israel. Toh demikian mereka bilang begini ke Nabi Musa, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Musa, kami tidak mungkin beriman kepada kamu sampai kami bisa melihat langsung Allah secara nyata. Ini saking, coba bayangin sekarang. Yang gak mungkin bisa beriman lah, gak mungkin. Nabi Musa mau lihat Allah saja gak bisa, kok mau memperlihatkan kepada kaumnya. Maka untunglah kalau sekarang para kiai-kiai, para muqaddam-muqaddam masih cuman dianggap nggak benar, masih cuman dianggap sesat dan lain sebagainya. Untung umat-umat kita nggak tanya, coba perlihatkan Allah, coba perlihatkan Syekh Ahmad. Nggak mungkin ada, karena kita jaga etika. Bani Israel itu begitu, langsung datang, Musa, kami nggak mungkin beriman kepada kamu sampai kamu bisa mendatangkan Allah. Untung Ikhwan Tijani ini nggak ada dari Bani Israel. Kalau ada Ikhwan Tijani Bani Israel, Mbah Yai Munir, wonten Abdullah, Mbah Yai Munir, coba tunjukkan mana Allah, mana Syekh Ahmad. Nggak bisa. Ini kelicikan yang kedua. Sudah diberikan seperti itu. Maka kalau Nabi Musa yang mereka yakini sakti, kuat dan berguna bagi mereka saja nggak didengar, apalagi cuman seruan bangsa-bangsa untuk menyetop peperangan. Nggak bakalan. Itu fase yang kedua. Fase yang ketiga, ketika dengan Nabi Isa. Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, dan Bani Israel itu menganggap bahwa Nabi Isa itulah adalah anak haram, anak zina. Jadi sampai sekarang Yahudi itu menganggap mereka Nabi Isa itu sebagai anak zina, anak jadah. Sementara orang Nasrani menuhankan Nabi
Kita umat Islam berada di tengah-tengah, tidak menuhankan dan tidak melecehkan. Itu kejahatan dari Bani Israel. Jadi sudah sejak dulu kita sebagai umat Islam, acuan kita jangan apa kata PBB, acuan kita jangan apa kata negara-negara yang lain. Sudah jelas di dalam Al-Quran. Nah, fase yang kemudian adalah bersama Rasulullah. Kita tahu di Madinah dulu Rasulullah bertetangga dengan Bani Israel, dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasrani. Tapi mereka akhirnya terusir karena mereka melanggar perjanjian Madinah. Ya, artinya mereka terluar sampai sekarang kisahnya. Nah, bisa jadi, dan itu menjadi tekad mereka ketika pertama kali mereka baru nyampe di Palestina. Tokoh mereka itu bilang begini, sudah bau Madinah, kami pasti akan merebut Madinah. Sekarang masih Palestina, tunggu, ntar lagi Madinah. Nah, kalau sudah Madinah itu baru nanti umat Islam betul-betul menyerang, dan setelah itu orang-orang Yahudi akan kalah, mereka akan bersembunyi karena takut dikejar-kejar sama umat Islam. Di batunya bilang, Muslim, ini ada Yahudi di belakang saya. Bersembunyi di pohonnya bilang, Muslim, ini ada di belakang saya. Bersembunyi di Gorkoh, kecuali di Gorkoh, yang Gorkoh namanya pohon Gorkoh. Sekarang itu antara Mesir dengan Palestina itu perbatasannya ditanemin banyak pohon-pohon Gorkoh. Mereka tahu kalau pohon ini pohon yang akan diem. Mereka tahu, dan Dajjal akan senang. Ketika itu orang Yahudi sudah kalah, dan itu sudah mendekati kiamat. Sekarang alhamdulillah orang Yahudi dan orang Bani Israel masih menang. Alhamdulillah, Pak, innalillah. Sekarang Yahudi Bani Israel itu masih menang. Panjenengan bilang alhamdulillah atau innalillah? Nah, itu kalau sudah tahu ilmunya enak. Gak bisa keluar. Ganyang. Kalau sampai PBB semuanya ngebom Palestina sekarang, tunggu Madinahnya belum diutak-atik. Dan ini off the record, di Google masih belum ada kisah begini. Di YouTube belum ada. Ini kalau yang bagian siaran ini Mas Yusuf itu awas dijegal nanti saya. Jadi belum ada. Itu kisah dari mana saya tahu? Hadis Nabi Sahih Bukhari. Mereka akan sembunyi nanti, itu dalam keadaan kalah mereka. Lari ke sini ketahuan, lari ke sini ketahuan, lari ke sini ketahuan. Karena tempat yang dijadikan persembunyian oleh orang Yahudi ngasih tahu, Muslim sini. Insya Allah nggak ada. Atmani mudah-mudahan sudah nggak ada. Kalau Atmani masih ada, repot juga. Berarti kita masih ada. Sudah hampir kiamat itu namanya. Nggih. Tanda-tanda kiamat memang sudah banyak. Dari mana tanda-tanda kiamat? Dari Rasulullah. Tapi harus kita yakin, sebanyak apapun tanda-tanda kiamat, Rasulullah tetap memberikan jaminan, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu 'alal ardi Allah. Artinya, selama masih ada ikhwan Tijani yang selalu berhailalah, yang selalu menyebut Allah, kiamat pasti masih jauh. Karena kiamat masih jauh, berarti orang-orang Palestina masih akan itu logika syariat, logika akidah. Kalau panjenengan pengen segera menang orang-orang Palestina, berarti panjenengan nggak percaya sama Rasulullah. Terus gimana kita menyikapin itu? Kita berdoa, mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, dan kita harus yakin bahwa mereka yang mati berperang mati karena
dibom, mati karena ditembak, mati karena keruntuhan bangunan. Mereka itu adalah mendapatkan nikmat sebagai mati syahid. Itu nikmat. Itu cara Allah mengangkat kenikmatan, memberikan fadilah kepada orang-orang di Palestina sana. Kalau kita tidak melihat itu, kita akan repot dengan firman Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ingat ya, di sana haulahu. Padahal yang disebut dua masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tapi yang disebut barokna haulahu, kami berkahi sekelilingnya Masjid Aqsa, yang ditulis sana Aqsa. Nah sekarang kalau kita lihat, apakah keberkahan itu sudah habis atau ayatnya ini sudah nggak berfungsi? Mau berkah gimana di sekelilingnya Masjidil Haram setiap hari? Bahkan berita yang terkini, setiap 10 menit hitungannya itu pasti ada balita yang mati karena kena tembak. Kalau kita mau membaca makna barokah cuman sekedar berkat, atau barokah cuman sekedar hal-hal yang mengenakan secara dohir, khawatir kita akan menyalahi pemahaman ayat tentang keberkahan Masjidil Aqsa. Gini boboten. Inilah para hadirin sekalian rahimakumullah. Intinya apa? Intinya saya hanya ingin mengajak diri saya dan panjenengan semua untuk selalu mengambil hikmah, mengambil nilai positif dari apa saja yang terjadi, meskipun yang terjadi itu kelihatannya sangat negatif. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.